Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Erik Ernawan, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar kewirausahaan dan juga hasil wawancara saya kepada pelaku usaha rumah makan Padang. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian kewirausahaan. Secara sederhana, kewirausahaan adalah kegiatan membangun usaha untuk menciptakan sebuah produk atau jasa. Lebih jelas lagi, kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui proses kreatif dan inovatif, yang dijadikan dasar kiat serta sumber daya untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Selain itu, terdapat pula definisi kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Joko Untoro. Menurut Joko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian yang dimiliki seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kehidupan hidup bisa terpenuhi menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, menurut Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi mengartikan sebagai kewirausahaan sebagai suatu nilai yang terwujud melalui tindakan untuk dijadikan sumber daya kita. Lalu menurut Edi Suryati Sugonto, definisi kewirausahaan adalah usaha kreatif seseorang yang dilakukan berdasar inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, yang mempunyai nilai tambah bermanfaat dan menyediakan lapangan kerja dan memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Lalu menurut Schumpeter menjelaskan bahwa kewirausahaan dipandang sebagai kombinasi baru, termasuk melakukan hal-hal baru yang sudah dilakukan dengan cara baru. Kombinasi baru tersebut meliputi pengenalan barang baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, serta sumber pasokan baru. Lalu menurut Rumah, kewirausahaan merupakan penciptaan bisnis baru yang berarti tidak persis menduplikasi bisnis yang sudah ada, tetapi memiliki beberapa unsur kebaruan. Berdasarkan definisi kewirausahaan menurut para ahli yang sudah saya sebutkan, dapat dikatakan bahwa inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu konsep dasar dalam kewirausahaan. Sebelum mempraktikkan kewirausahaan, terdapat dua konsep dasar kewirausahaan yang perlu diperhatikan dan memiliki konsep tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peluang usaha. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang memiliki jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan menerapkan konsep ini, kamu juga bisa melakukan usaha dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, merespon peluang. Dalam melakukan kegiatan wirausaha, kalian membutuhkan kemampuan untuk merespon peluang usaha yang ada. Responnya tersebut dapat berupa tindakan yang menghasilkan bisnis baru yang produktif dan inovatif, serta menjawab peluang usaha yang ada. Setelah memahami konsep dari kewirausahaan agar kegiatan wirausaha yang kamu lakukan berjalan lancar, dapat memberikan manfaat, kalian juga perlu mengetahui berbagai tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan dalam kegiatan wirausaha terdapat berbagai tujuan yang perlu dicapai, yaitu yang pertama mewujudkan ide kreatif dan inovatif. Seseorang dalam bidang usaha artinya kewirausahaan memberikan ruang bagi seseorang untuk mengimplementasikan ide-ide baru dan kreatif melalui usaha yang mereka didirikan. Lalu yang kedua, menciptakan kreativitas dan inovasi.
dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang usaha, di mana wirausahaan dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengatasi tantangan masalah yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha mereka. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan ide serta cara baru dalam memanfaatkan peluang usaha. Wirausahaan terus berinovasi untuk menemukan peluang usaha baru dan cara-cara baru dalam memanfaatkannya. Lalu yang keempat, meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas. Dengan adanya kewirausahaan, diharapkan akan semakin banyak orang yang terdorong untuk menjadi wirausahaan yang berkualitas dan yang sukses. Lalu yang kelima yaitu mendukung munculnya usaha kecil. Kewirausahaan mendorong terbentuknya usaha-usaha kecil baru yang dapat berkontribusi pada perekonomian. Lalu yang keenam, membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha-usaha baru, maka akan tercipta lapangan pekerja baru yang dapat terserap berbagai tenaga kerja. Lalu yang ketujuh, menyebarkan semangat untuk berinovasi. Kewirausahaan dapat menginspirasi masyarakat untuk terus berinovasi dan tidak puas dengan keadaan yang ada. Lalu yang terakhir, menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewirausahaan. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kewirausahaan, maka akan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya kewirausahaan bagi perekonomian serta kemajuan suatu negara. Agar tujuan-tujuan di atas dapat tercapai, sebagai wirausahaan kamu juga perlu memiliki sifat-sifat yang menjadi ciri khas dari kewirausahaan. Sifat-sifat kewirausahaan itu sangat penting untuk dipahami dan diterapkan, sebab nantinya hal ini akan mempermudah kamu dalam membangun suatu usaha. Berikut adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahaan. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, bahwa inti dari kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru. Maka dalam berwirausaha kamu juga membutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Ditambah lagi seiring berkembangnya zaman, kebutuhan dan keinginan konsumen akan terus berubah. Lalu yang kedua, komitmen tinggi. Sebagai usaha yang berjalan dengan lancar, kamu juga perlu memiliki komitmen yang tinggi. Selain itu, komitmen juga dibutuhkan agar usahamu dapat terus berkembang sehingga bersaing di pasaran. Lalu yang ketiga, kejujuran. Kewirausahaan yang akan dijalankan harus didasari dengan sifat jujur. Sebagai contoh, kamu tidak perlu melebih-lebihkan manfaat yang akan dirasakan pembeli apabila produkmu justru akan bersikap dengan jujur dalam berwirausaha, maka pembeli yang akan tertarik dengan produk yang kamu jual. Lalu yang keempat, kemandirian. Dalam berwirausaha tentu ada keputusan yang harus kalian ambil dengan cepat dan tepat. Inilah yang membuat kalian harus memiliki sifat yang kemandirian agar tidak bergantung dengan orang lain serta mengambil suatu keputusan. Lalu yang terakhir, kedisiplinan. Sifat terakhir yang harus kamu miliki, kedisiplinan. Melalui sifat yang disiplin, kamu juga berusaha untuk menjalankan suatu usaha dengan lebih maksimal. Selain itu, sifat ini juga mempermudah kamu dalam manajemen waktu, bekerja sesuai target, dan lain-lain. Lalu ada entrepreneur dalam profesi hukum. Kewirausahaan atau entrepreneur memiliki keterkaitan erat dengan profesi hukum. Di dalam dunia bisnis, aspek hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan sebuah usaha. Sebagai wirausahaan yang dapat bergerak di bidang hukum dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada individu atau bisnis lainnya. Seorang entrepreneur di bidang hukum dapat mendirikan firma hukum yang menawarkan berbagai layanan seperti penyusunan kontrak, litigasi, penanganan masalah hak kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap regulasi, dan lain sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan peraturan yang berlaku, mereka dapat membantu klien dalam mengambil keputusan bisnis
yang tepat dan menghindari resiko hukum yang dapat merugikan. Selain itu, seorang wirausahaan di bidang hukum juga dapat mengembangkan produk atau layanan inovatif yang dapat membantu memfasilitasi proses hukum dengan lebih efisien dan terjangkau. Misalnya, mereka dapat mengembangkan platform online yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mengakses layanan hukum secara daring dan menciptakan perangkat lunak yang membantu pengelolaan dokumen hukum dengan yang lebih baik. Dalam profesi hukum, kewirausahaan dapat membuka peluang baru bagi praktisi hukum dan untuk tidak hanya bekerja sebagai karyawan di firma hukum yang besar, tetapi juga membangun bisnis mereka sendiri sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dalam mengelola praktik hukum mereka. Dengan demikian, kewirausahaan di bidang hukum menawarkan peluang bagi para profesional hukum untuk mengembangkan ide-ide kreatif, memberikan layanan yang inovatif, dan menciptakan nilai tambah bagi klien serta masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, prinsip entrepreneur memberikan penguatan dalam profesi seorang sarjana hukum. Prinsip-prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship dapat memberikan penguatan yang signifikan bagi seorang sarjana hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai seorang sarjana hukum, kemampuan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko yang terukur merupakan hal yang sangat penting. Prinsip kewirausahaan mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka, proaktif, dan selalu mencari peluang baru di tengah tantangan yang ada. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang sarjana hukum dapat mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam menangani kasus-kasus hukum, serta memberikan solusi yang lebih efektif bagi klien mereka. Selain itu, prinsip kewirausahaan juga menekankan pentingnya kemandirian dan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Seorang sarjana hukum yang memiliki jiwa kewirausahaan akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini akan membantu mereka membangun reputasi yang baik di kalangan klien dan rekan profesi. Prinsip kewirausahaan juga menekankan pentingnya networking dan membangun relasi yang kuat berbagai pihak dalam profesi hukum. Kemampuan untuk membangun jaringan yang luas sangat penting untuk mendapatkan klien baru, berkolaborasi dengan profesional lain, dan terus mengembangkan diri secara profesional. Lebih lanjut, prinsip kewirausahaan mengajarkan tentang pentingnya manajemen risiko dan adaptasi terhadap perubahan dalam dunia hukum yang dinamis. Kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan peraturan dan tren baru sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memberikan layanan terbaik bagi klien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, seorang sarjana hukum tidak hanya menjadi praktisi hukum yang handal, tetapi juga profesional yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan terus berkembang dalam lingkungan yang selalu berubah. Hal ini akan memberikan keunggulan kompetitif dan membantu mereka untuk meraih kesuksesan dalam karir mereka. Lalu di sini ada kesan dan pesan wawancara saya dengan para entrepreneur. Kesan pada saat mewawancarai Ibu Lia, yang pertama itu Ibu Lia itu adalah seorang yang sosok wirausahaan yang sangat inspiratif. Beliau memulai usaha rumah makan Padang yang modalnya sangat sederhana sejak tahun 1999. Hanya dibantu oleh suami beliau, namun mereka dengan ketekunan dan kerja kerasnya berhasil mempertahankan usahanya hingga saat ini. Yang paling mengesankan adalah meskipun skala usahanya kecil dan tidak memiliki karyawan, beliau tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya, terutama anak-anak kosan dan masyarakat sekitar rumah makan tersebut. Komitmen beliau untuk menjaga kualitas masakan dan kepuasan pelanggan patut diacungi jempol. Selain itu, saya juga sangat terkesima dengan semangat dan antusiasme beliau dalam menjalankan usahanya. Beliau tidak pernah merasa puas dan selalu ingin terus berkembang meskipun tidak membuka cabang baru. Sikap rendah hati dan sederhana beliau juga sangat menginspirasi saya sebagai seorang pewawancara. Pesannya yaitu tekad kerja keras dan komitmen yang kuat yang Ibu tunjukkan dalam menghadapi tantangan dan hambatan selama lebih dari 20 tahun patut diacungi jempol.
kepada kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang Ibu raih, terutama anak-anak kosan masyarakat sekitar, merupakan bukti nyata atas kualitas layanan dan masakan yang Ibu berikan. Semangat kewirausahaan Ibu yang tidak pernah padam meski hanya mengandalkan tenaga Ibu dan suami saja dalam menjalani usaha adalah pelajaran yang berharga. Ibu Lia ini telah membuktikan bahwa modal utama untuk sukses bukanlah hanya materi, tetapi tekad yang bulat dan kerja keraslah yang penting. Saya berharap kisah ini menjadi contoh bagi anak-anak muda dan calon-calon wirausahaan yang berani memulai usaha dari yang kecil sekalipun. Karena kunci sukses terletak pada kegigihan dan komitmen untuk terus berkembang, bukan dari seberapa besar dari modal awalnya. Lalu kemudian saya juga mewawancari seorang entrepreneur muda yang bernama Pak Putra yang mempunyai usaha rumah makan Sabana Kapau. Pak Putra adalah sosok wirausahaan yang sangat luar biasa. Beliau telah membangun sebuah kerajaan bisnis kuliner Padang yang sangat besar, dengan banyak cabang dan karyawan yang turut menghidupi usahanya. Hal ini tentu membutuhkan visi misi yang kerja keras dan manajemen yang sangat baik selama bertahun-tahun. Yang paling mengesankan adalah jiwa kewirausahaan Pak Putra yang tidak pernah puas di dalam rumah makan besar miliknya. Beliau juga membuka usaha sampingan seperti cuci sepatu dan coffee shop. Ini membuktikan betapa beliau sangat piawai melihat dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Selain itu, saya juga terkesima dengan keberanian dan kemauan untuk terus tumbuh yang ditunjukkan oleh Pak Putra untuk membangun sebuah usaha besar seperti miliknya, ya tentu membutuhkan banyak pengorbanan, kerja keras, dan manajemen risiko yang baik. Namun yang paling menginspirasi saya adalah bagaimana Pak Putra memulai semuanya dari bawah, dari usaha kecil hingga akhirnya berkembang sebesar ini. Ini membuktikan bahwa asal dan ada tekad yang kuat, kerja keras, dan manajemen yang baik, sebuah usaha yang kecil bisa tumbuh menjadi yang sangat besar. Sikap rendah hati dan rasa syukur yang beliau tunjukkan di tengah kesuksesan, saya nilai sebagai pelajaran penting bagi setiap insan untuk tidak lupa diri dan tetaplah berpijak di bumi. Secara keseluruhan, Pak Putra benar-benar merupakan sosok wirausahaan yang patut dicontoh bagi orang lain. Harapan saya mata kuliah entrepreneur dalam menunjang profesi seorang sarjana hukum. Sebagai seorang calon sarjana hukum, saya berharap mata kuliah kewirausahaan dapat memberikan bekal yang sangat berharga untuk mengembangkan karir saya kelak. Profesi hukum memang identik dengan bekerja di firma hukum atau institusi pemerintah. Namun dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, saya berharap para lulusan sarjana hukum dapat berpikir secara lebih luas melalui mata kuliah ini. Saya juga berharap dengan memperkaya dengan pola pikir yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko yang terukur. Hal ini sangat penting agar kami tidak terjebak dalam cara berpikir yang konvensional, tetapi mampu melihat peluang-peluang baru dalam menerapkan ilmu hukum. Selain itu, saya juga berharap dapat dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis di bidang hukum serta memanfaatkannya dengan baik. Misalnya mendirikan firma hukum sendiri, mengembangkan layanan konsultasi hukum online, atau menciptakan produk hukum yang inovatif. Melalui mata kuliah ini, saya juga mengharap untuk dilatih memiliki jiwa kepemimpinan, kemandirian, serta kemampuan untuk mengambil inisiatif dan keputusan yang baik. Hal-hal tersebut sangat dibutuhkan bagi seorang wirausahaan sekaligus praktisi hukum agar dapat mengelola bisnis dan karir secara profesional dan maksimal. Tak kalah penting, saya berharap juga mata kuliah kewirausahaan dapat mengajarkan kami tentang manajemen risiko, adaptasi terhadap perubahan, serta membangun networking dan relasi yang baik. Ini semua merupakan keterampilan yang sangat berguna untuk dapat bersaing dan terus berkembang di dunia hukum yang dinamis. Secara keseluruhan dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, saya berharap para lulusan sarjana hukum tidak hanya menjadi praktisi yang andal, tetapi juga mampu menjadi profesional yang kreatif, inovatif, serta piawai dalam menangkap dan menciptakan
peluang-peluang baru dalam menerapkan bidang hukum. Hal ini memperkaya profesi hukum dan memberikan nilai tambah yang luas secara yang lebih luas. Hasil kesimpulan kunjungan pelaku usaha berdasarkan kunjungan dan wawancara yang telah saya lakukan kepada 2 pelaku usaha rumah makan Padang, yakni Ibu Lia dan Pak Putra. Kesimpulan yang saya ambil yaitu kewirausahaan tidak mengenal batasan modal besar atau kecil. Yang terpenting adalah memiliki tekad dan semangat yang kuat, kerja keras serta komitmen yang terus berkembang. Ibu Lia membuktikan bahwa usaha sederhana yang dirintis dari bawah pun dapat bertahan dan berkelanjutan selama lebih dari 20 tahun. Dengan kegigihan beliau, seorang wirausahaan sejati tidak pernah puas dan selalu mencari peluang baru. Hal ini dibuktikan oleh Pak Putra, yang tidak hanya sukses dengan rumah makan Padangnya juga, tetapi juga membuka usaha sampingan seperti cuci sepatu dan coffee shop. Kesuksesan ini tidak dapat diraih dengan instan. Dibutuhkan proses panjang, pengalaman dan manajemen risiko yang baik, serta keberanian untuk tumbuh dari kecil menuju yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan panjang Pak Putra dalam menjalankan usahanya. Pelayanan prima dan kepuasan pelanggan adalah kelangsungan sebuah usaha. Baik Ibu Lia maupun Pak Putra sama-sama menjunjung prinsip sehingga bisa mempertahankan pelanggan setianya. Sikap rendah hati, bersyukur, dan tidak lupa diri di tengah kesuksesan adalah hal penting yang harus dijaga oleh setiap wirausahaan. Sejatinya seperti yang dicontohkan Ibu Lia dan Pak Putra. Menjadi seorang wirausahaan penuh tantangan namun sangat memberi kepuasan batin. Perjuangan dan pengorbanan akan terbayar dengan kesuksesan yang diraih dengan hormat dan kebanggaan tersendiri. Secara keseluruhan, kunjungan ini dapat memberikan banyak pelajaran berharga, bahwasanya kewirausahaan adalah perjalanan yang panjang, yang membutuhkan tekad kerja keras, komitmen, manajemen risiko yang baik, serta semangat untuk terus berinovasi dan tumbuh. Kesuksesan akan berdiraih dengan pencapaian akhir dan batin yang luar biasa bagi mereka yang pantang menyerah dan tantangan untuk mengarungi tantangan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.